Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Bushari, NIM 060 jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Siberjati Cirebon. Saya ingin memperkenalkan sejarah Keraton Kesepuhan yang akan dipandu oleh Bapak Rudy. Ayo nonton sampai akhir. Ya. Selamat datang di Keraton Kesepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi sebagai pemandu ini. Ya. Jadi kebetulan saya pakai baju adat. Belangkon, besar, ini sarung. Ini Ya. sarungnya motif batik Cirebonan. Namanya batik Kangkungan. Kangkungan. Ya, Kangkung. Oh iya, Di mirip Cirebon ini mirip. yang dikenal ini batik Megamendung. Iya. Tahu ya Megamendung ya? Warnanya cerah, ada yang merah, ada kuning, biru dan sebagainya. Nah ini ada deh, awal keraton ini dulu bernama Keraton Pakumwati. Itu dibuat oleh putra mahkota Pajajaran yang bernama Pangeran Walang Sungsang, yang bergelar Pangeran Cakrabuana, yang lebih dikenal dengan sebutan Mbaku Cirebon. Keratonnya sebelah timur. Itu anaknya Prabu Siwangi, membuat keraton di Cirebon. Lalu dari Keraton Pakumwati itu diserahkan kepada ponakannya, sekaligus sebagai menantunya, yang bernama Sari Sidetulo, yang gelarnya Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Jati memperluas keratonnya ke barat daya pada tahun 1529. Setelah ada Keraton Kanoman pada tahun 1679, Keraton Pakumwati diganti nama, itu Keraton Kasepuhan. Kasepuhan artinya sepuh yang tua, kakaknya Kanoman artinya anom yang muda artinya. Nah ini Keraton Kesepuhan ini paling besar deh, luasnya 25 hektar. Urutannya mulai dari depan itu ada lapangan namanya Alun-Alun Sang Kalabuana. Dulu digunakan untuk upacara latihan perang-perangan, latihan berbaris. Juga ada satu sejarah di sana yang mengaku dirinya Allah dihukum mati oleh wali sangat yang bernama Siti Jenar. Pernah dengar? Nah, di situ dihukumnya kuburannya dekat terminal 4 kilo dari sini. Iya. Makamnya Siti Jenar. Nah, sebelah baratnya itu ada Masjid Agung Kitarasa, masjid buatan Wali Sanga. Di sana tiap hari Jumat yang memandang adzan itu 7 orang. Di mana-mana seluruh dunia nggak ada, kecuali di Kesepuhan yang dinamakan adzan pitu atau adzan 7. Nah, ada yang perempuan bisa sholat Jumat itu besok Iya. tiap hari Jumat. Tapi yang khotbahnya pakai bahasa Arab. Ngerti nggak ngerti, diem aja gitu. Di Mekah khotbahnya. Iya. Nah, sekarang ada kita berada di kompleks Siti Inggil. Siti itu tanah, Inggil itu tinggi, tanah tinggi. Ini orang Cirebon bilang disebut nama Duur. Nah, tanah tinggi. Di dalam Siti Inggil ada 5 bangunan tanpa dinding. Itu yang kecil namanya Semartinadu. Dulu tempat duduknya penasihat raja. Tiangnya ada 2, ngambil simbol dari 2 kalimat syahadat. Karena Cirebon ini kerajaan Islam. Nah, ini ada yang di sini namanya Malang Semirang. Dulu tempat duduknya raja dan keluarganya suatu melihat acara di alun-alun yang dinamakan Sapronan. Karena upacara itu dilakukan tiap hari Sabtu. Di Malang Semirang ada tiang utama 6, di atas 3, di bawah 3 ini ngambil simbol dari rukun iman. Rukun iman bunyi gimana? 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. Malaikat. 3. Kepada kitab. 4. Rasul. 5. Hari kiamat. Yang 6. Qadar dan qadar. Nah, tuh ya udah. Seluruh bangunan ini tiangnya 20. Ini nggak beli sempat olong 20. Bunyi gimana? Tidak hawadisi kiamu binafsihi wadaniyah kudratirodan ilmu hayat sama basakan muridan haliman naik jaminan apa semuanya. Nah dari kalau mau lihat Asmaul Husna tiangnya ada 99 di Masjid Agung. Banyak tiangnya. Kalau ini kan 20. Di sana kalau mau lihat di sendiri nanti. Nah ini yang sebelah barat ini namanya Mande Pendawa 5. Dulu untuk pengawal pribadi Sultan. Bodyguardnya. Di sana tiangnya ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ngambil simbol dari rukun Islam. Rukun Islam bunyi mana? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Mudah-mudahan ada dari UIN yang belum pernah naik haji, mudah-mudahan cepat naik haji. Amin. Nah, ini Mande Pelinggihan untuk dayang-dayangnya. Oh. Satu lagi namanya Mande Kalesmen, tempat dibunyikan gamelan sarten. Ini gamelan sarten dibunyikan setahun 2 kali, setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, orang-orang dulu nih, ya orang-orang dulu zaman wali kalau menonton gamelan sarten, bayarnya nggak pakai uang, nggak pakai emas. Bayarnya cukup dan membaca 2 kalimat syahadat. Bunyi gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, ada tenteng yang mau punya untuk nanti. Ini kayunya asli, kayu jati. Ini kayu jati ini sebelum dibuat tiang ini dibacem dulu. Dibacem apa? Tahu dibacem? Dibacem itu direndam di kolam supaya kuat tahan rayap. Jadi bukan tahu tempe aja dibacem, kayu dibacem. Nah, ayo kita sini. Nah, ini ada gapura lonceng. Dulu ada loncengnya di sini. Karena loncengnya di dalam museum. Lonceng ini dulu difungsikan untuk membunyikan waktu jam. Jam 1 bunyi 1 kali. Jam 2 bunyi 2 kali. Bahkan jam 12 juga bunyi 2 kali. Siang maupun malam. Ada yang mukulnya. Nah, silakan. Ini ada taman namanya Taman Kemandungan. Di Taman Kemandungan ada sumur.
sumur Kemandungan. Itu airnya khusus untuk nyuci alat-alat perang. Nyuci keris, pedang, tombak tiap bulan Syuro, bulan Muharram, Ramadan. Kita sekarang ke museum dulu. Aku yang baca namanya Pangeran Raja Adipati Arif Nadiningrat SI. Jadi dia udah meninggal, udah wafat 5 tahun lalu. Sekarang ganti anaknya Sultan Suku yang termenglar, namanya Sultan Lukman Zulkaidin. Kita masuk sini. Nah, di bawahnya udah. Ini motif batik Cirebon. Batik Megamendung. Ya. Oh, lihat ini. Nah, ini beberapa alat perang. Ini pedang suduk, ini kujang pajajaran. Ini keris-kerisnya. Ini tiap bulan suruh dicuci. Di sumber yang tadi, di Jamas. Berarti 1 tahun sekali ya? Tahun sekali, selama 10 hari. Nah, ini kujang wayang. Kujang tapi bentuknya kayak wayang, petruk kareng bagong. Ini cuci semua. Nah, ini ada deh semua keris-keris ini umurnya di atas 200 tahun. Kalau keris-keris ini di bawah 50 tahun nggak boleh ada di sini. Harus dikubur. Masih muda soalnya. Ini udah 200 tahun. Nah, ini pedang sahabat. Ini peti dari Mesir, ini peti dari Cina. Dulu belum ada koper, belum ada tas, pakainya peti, tempat baju. Jadi kalau raja bepergian pakai ini. Nah, dulu belum ada tas, belum ada koper. Nah, ini tempat jamu. Ini tempat jamu ini undang-undang begini. Yang di atas untuk sakit kepala, 2 sakit leher, 3 sakit dada, 4 sakit perut, 5 begini kaki. Ini sesuai anatomi manusia. Dari kepala sampai kaki ada obatnya. Ini misalnya ada orang sakit kaki, ambilnya di bawah buat obatnya. Kalau di atas untuk sakit kepala. Nah, ini keramik dari Cina, dari Putri Ongtin, dari dinasti Ming. Ini Putri Ongtin ini salah satu istrinya Sunan Jati, yang nomor 4. Istrinya Sunan Jati ada 6, tapi secara meninggal. Nah, ini yang keempat namanya Putri Ongtin. Ini Putri Ongtin ini setelah masuk Islam namanya diganti Nyimas Rara Sumanding. Nah, beliau nikah dengan Sunan Jati, punya anak 1, tapi umur 3 bulan meninggal. Nah, Sunan Gunung Jati untuk menyenangkan istrinya ambil anak angkat dari Kuningan, yaitu Pangeran Arya Kemuning. Itu wajahnya putihnya sama dengan anaknya Putri Ongtin yang meninggal. Jadi Putri Ongtin ini senang. Nah, ini bedil dari Portugis, ini bedil dari Mesir, ini meriam dari Portugis senjatanya. Nah, kalau ini kereta kencananya. Ini namanya kereta Singa Barong. Kereta ini dibuat tahun 1549 oleh cucunya Sunan Jati yang bernama Pangeran Angkawijaya. Dibuat dari kayu laban dan mempunyai 3 unsur kebudayaan. Cirebon bersahabat dengan India, lambang belalainya, agama Hindu. Kita tarik dari kakeknya Sunan Jati, Prabu Siliwangi, masih Hindu. Cirebon bersahabat dengan Cina, lambang tanduknya naga, agama Buddha. Kita tarik dari istrinya Sunan Jati, dari Cina. Dan Cirebon bersahabat dengan Mesir, lambangnya sayapnya buruk, agama Islam. Kita tarik dari ayahnya Sunan Jati dari Arab. Ini dulu digunakan untuk kirap 1 Syuro, ditarik oleh 4 kerbau putih. Tapi kereta ini udah dipakai aja. Pakai yang replikanya, duplikat belakang. Sebelum lihat belakang kita foto dulu 5 karakter manusia, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Ini ada bona, ada kendang, ada kening, ada kenong, ada penerus, ada gambang, ada beduk, ada gong. Nah, ini ada meja kursi, modelnya model Eropa. Tapi buatan Cirebon, buatan Desa Kaliwulu. Kalau Desa Kaliwulu dikenal mebel-mebelnya. Kalau Desa Trusmi dikenal batiknya. Nah, ini ada bayonet atau sangkur. Ini apa, Pak? Isinya wayang kulit. Bukan wayang golek, Cirebon ini wayang kulit. Nah, ini meriam dari Portugis, itu meriam dari India. Itu rebana peninggalan Sunan Kalijaga. Lagunya dikenal lagunya Lir Ilir. Kalau Sunan Bonang lagunya Tombo Hati. Nah, ini ada lukisan Prabu Siliwangi. Ini ada seorang pelukis dari daerah Sancang. Beliau bermimpi ketemu dengan Raja Pajajaran. Ini dalam mimpinya, dalam imajinasinya seperti ini. Ini hebatnya, ini lukisan ini bagus. Coba yang 2 lihat dari sana. Yang 2 dari sini, lihatnya. Coba. Yang banyak sini, banyak sana. Ini banyak dulu. Sekarang balik matanya menghadap mana? Nih, ke sini. Ke sini. Karena lihat kaki yang kiri. Nah, ini. Menghadap mana? Sini. Nah, dari sini. Sekarang ke depan, banyak sana, banyak sini. Nah. Oh, gimana? Lihat kaki dan matanya. Oh iya, kakinya ke sini. Lihat sini. Iya. Sana, lihat Iya. sekarang sini. Ini untuk mahkota, yang satunya untuk permaisuri. Ini yang potong 8 orang. Kalau ini tandu Garuda Mina. Ini untuk sunatan anak raja. Garuda Mina. Garuda itu burung di atas, Mina itu ikan di bawah. Filosofi Cirebon, apabila jadi orang kaya harus ingat dengan orang miskin. Itu wasiat Sunan Gunung Jati yang berbunyi ingsun titip lajuk lan fakir miskin. Itu yang artinya saya titipkan musola, masjid dan fakir miskin. Sekarang banyak bironya sekarang, Mbak. Dari Kota Subang itu Sisingan. Dari Indramayu ke Senian Buruk. Sekarang ada lebih modern buat anak-anak kecil.
odong-odong. Oh iya. Nah, Iya. nah kita di sini. Nah ini ada ukiran mati kebon, mati megemdung. Oh, ini ya. Ini ada Ganesha naik gajah. Gajah naik gajah, artinya di atas langit. Masih ada langit. Filosofi Cirebon kita nggak boleh sombong. Nah ini kayak duplikatnya. Ini dibuat tahun 96. Ini kayunya kayu jati. Yang nanti kebo hitam, kebo kuning udah nggak ada. Nah ini pakainya cetoko. Oh iya. Tahun depan pakainya emas. Oh asli mas asli. Asli. Ini masih pakai tanggal 1 Suro keliling kota Cirebon. Kalau ini yang narik kebunnya cuma satu aja. Oh 4. Empat kebo hitam. Sama, 4 kebo gede, ini kebo hitam. Oh, iya. Kebo putihnya udah nggak ada. Oh, iya. Di ternak, kalau di Solo di ternak, ya selamat. Ini masih pakai, kalau mau pakai mundur dulu, terus keliling kota. Nah, ini tempat buaya putih dari Kali Krian. Di Kali Krian itu ada sungai besar di belakang keraton. Ditemukan Oh, sana. tengkorak. Kali ini tengkorak banteng dari anak loyang dari Indramayu. Nah, ini pedang rampasan dari Portugis. Pangeran Jakarta yang menumpas Portugis di Sunda Kelapa. Pangeran Jakarta itu Patahila, Patahan. Patahila itu menantunya Sunan Jati. Itu Patahila itu orang Aceh, belajar ilmu di Cirebon. Nah, lanjut. Nah, ini rumah tempat untuk perang, ini alat rebus untuk kesenian. Rebus ini yang ditusukin perut, tapi nggak berdarah. Di kota Serang masih ada keseniannya. Nah, ini perubahannya. Kita lanjut lihat kita dari Portugis. Baju beli ini anti peluru anti bacok. Beratnya 5 kilo. Ini kalau mau langsing pakai baju ini. Nah, itu fotonya Sultan Sepuh yang ke-10 di dalam sana keraton. Nah, ini meja kursi sama tadi model-model Eropa tapi buatan Cirebon, buatan Desa dulu. Nah, ini ada ukiran, salah satu ukiran dari Cina, dari Kapten Mulai di Cina. Ini ukiran dari Cirebon, ini mengisahkan hutan belantara. Ada banteng, Burung. ada macan, ada kijang, ada rusa, ada ayam, ada burung. Filosofinya kita nggak boleh nebang pohon sembarangan. Nah, kalau nebang pohon akan terjadi tanah longsor, banjiran, ya, makanya hati-hati. Ini untuk pohon ini tempat parkir kendaraan Sultan. Dulu bukan mobil, tapi kereta kencana. Ini lobbynya. Oh iya. Kalau ini Jinang Pangrawit. Kalau Jinang Pangrawit ini untuk fungsinya untuk Pangeran Patih menerima tamu agung di sini. Nah, kita masalahnya. Pakai aja. Nah, ini keraton ini dibukanya setahun 2 kali. Tiap Idul Fitri dan Idul Maulid Adha. Nabi. Silakan. Nah, ini ada ruangan namanya Los Gajeng Uling. Ini lantainya ubinya miring. Artinya pintu depan sama pintu belakang tidak boleh lurus. Jadi kalau mau kalau bikin rumah lagi harus ada belok-beloknya. Supaya dapat rezeki itu nggak bablas. Terus ini Feng Shui. Ya, Feng Shui. Jadi pintu depan sama pintu belakang nggak boleh lurus, harus bengkok. Nah, di dalamnya ada ruangan namanya Dalam Arum. Itu tempat tinggal Sultan sekarang. Sultan Sepuh sekarang Sultan Sepuh yang ke-15. Namanya di dalam. Nah, kalau mau ke sini sekarang Idul Fitri, besoknya ada open house. Oh Bisa iya. salam dari Sultan, foto bareng Sultan. Nah, Sultan menyediakan makanan khas Cirebon. Iya. Apa aja? Tahu gejrot, empal gentong, nasi lengko. Lengko. Ini di sini gratis. Hari kedua. Tapi harus pagi-pagi. Oh, ramai juga. Kehabisan. Oh iya. Nah, itu dulu. Oh berarti Dari Bogor. Tapi yang lebih dikenal sampai sekarang di sinetron ini. Prabu Siliwangi. Ada filmnya. Ada. Ini Prabu Siliwangi ini punya anak 3, yaitu Raden Walang Sungsang, Nimas Rara Santang, dan Raden. Kian Santang. Kalau Walang Sungsang sama Rara Santang di Cirebon, kalau Raden Kian Santang keratonnya di Garut, di daerah Godok. Nah, ini Nimas Rara Santang ini ibunya Sunan Jati. Nah, Sunan Jati menurunkan sampai sekarang. Ini Sultan Sepuh yang sekarang, yang ke-15. Namanya Pangeran Raja Adipati Lukman Jokadin SHMKN. Beliau sebagai pemangku adat. Kalau di Jogja sebagai gubernur. Oh iya. Nah, beliau bekerja sebagai notaris. Notaris kerja di Bandung. Nah, ini Sultan Arif ini bapaknya Sultan Lukman. Nah, Sultan Arif ini ya, aduh fotonya sama istrinya. Ini Sultan Sepuh yang ke-14. Nah, ini beliau punya anak 4, laki-laki 3, perempuan 1. Ini ada penerus yang laki-laki.
Kalau di Jogja itu Nabi Nuh yang naik kapal. Ada nabi yang bisa bicara dengan binatang. Nabi Sulaiman itu Nabi Ibrahim. Nah ini warna Di barat ada bangunan namanya dapur mulut. Dapur itu untuk masak nasi jimat di sana. Terus ini jimat apa? ada misal kecil namanya Langgar Alif. Ini masih dipakai untuk tadarusan tiap bulan puasa. Di tengahnya ada tiang 4 namanya juru papat kelima pancer. Ini ngambil mazhab Hambali, Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Nah, Sunan Gunung Jati ini ngambilnya Imam Syafi'i. Oh ya. Walaupun dalam sholat subuh ada kunutnya, nggak ada kunutnya, nggak usah dipermasalahkan. Yang penting kita sholatnya. Iya. Nah ini tiang-tiang ini jumlahnya ada berapa coba dihitung? 1, 2, 3. Ya? Ada berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 betul. Ini ambil simbol dari Wali Sanga. Oh ya, Wali. Siapa aja? Sunan Muria, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Demak, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati. Juga di dalam tubuh manusia ada dinamakan lawang sanga. Oh ya. Lubang 9, pintu 9. Yaitu telinga 2, Hidung 2. hidung 2 jadi 4, Ya. mata 2 jadi 6, mulut 1 jadi 7. Yang duanya mana? 4 di dalam celana ya. Ya. Kalau kita nggak punya lawang sanga nggak sempurna. Kita ada dari ini masih pada sehat ya. Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Nah, masih utuh. Nah ini ada bunga namanya bunga kandigaran. Itu lambang perdamaian. Itu ada 2, 3, 4 ini ngambil simbol dari rakaat sholat. Yang 2 sholat subuh, 3 sholat maghrib, yang 4 isya, lohor dan asar. Ada buah manggis, itu lambang kejujuran. Kalau kita ngupas buah manggis, di luarnya 7, dalamnya 7. Di luarnya 6, dalamnya 6. Itu buah manggis, nggak pernah bohong. Filosofi Cirebon, kalau lihat seseorang jangan lihat luarnya aja, lihat juga dalamnya. Seperti buah manggis, luarnya hitam, dalamnya Putih. gitu. Nah ada gajah, lambang kekuatan, tokoh mandulang memimpin, ada bunga soka, hati suka hati. Ini ada dari Wim datang ke keraton ini suka nggak? Suka. Ya, senang. Lalu saya mau menanya, bagaimana peran keraton kesebelahan dalam menjaga identitas budaya dan tradisi Cirebon di era modern ini? Baik, yang bagus. Untuk saat ini keraton dari dulu keraton ini memegang teguh satu budayaan, nah, terus keagamaan. Dulu Cirebon ini sebagai penyebar agama Islam, ya, dari zaman Sunan Gunung Jati. Nah, itu. Terus dalam kebudayaannya Cirebon masih memegang tradisi, ada tradisi. Misalnya tiap bulannya ada satu aja acara itu, seperti satu Muharram. Satu Muharram itu dalam kalender Islam, satu Muharram dalam kalender Jawa di bulan Suro. Bulan Suro itu biasanya ada tradisi penjamasan benda-benda pusaka. Artinya penjamas itu pencucian keris, pedang, tumbak dan sebagainya. Ya, bulan Suro. Juga dalam bulan Suro juga ada tradisi pembuatan bubur Suro. Tahu bubur Suro? Bubur Suro itu yang bubur biasa di piring atau di takaran itu seperti apa? Ketedong. Karena dalam piring ada bubur, itu lauknya macam-macam. Lauknya ada telur, ada jeruk bali, kacang, jagung, daun kemangi dan sebagainya. Dalam Suro. Habis Suro bulan Sapar. Ya, bulan Sapar itu biasanya budaya tradisi itu keraton menyediakan sedekah apem. Iya, Membuat sedekah apem. Apem itu kue yang Cetak. diiringi dengan ini, Oh. barengi dengan Gula. kincah. Tahu kincah? Kincah tahu kincah? Kincah itu gula Gula yang dicairin. dikasih santan untuk serai apem itu. Bulan Suro itu bulan mulut. Nah, di Suro bulan mulut ya. Bulan Suro Sapar mulut. Bulan mulut ada tradisi itu memperingati hari lahir dan wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu biasanya diadakan berupa acara panjang jimat. Artinya panjang jimat, artinya panjang itu selamanya, selama hidup kita. Jimat artinya cijian di rumah. Ini jimat orang Islam ini bukan batu akik, bukan keris, tetapi 2 kalimat syahadat. Harus dipegang teguh oleh umat Islam sehari semalam selama sebanyak 17 rakaat. Ya, asar, subuh, isya, lohor, dan maghrib itu 17 rakaat harus dipegang teguh. Nah, terus yang lain-lainnya ada tradisi itu. Ada pembuatan apa dalam bulan Ramadan biasanya ada malaman. Nah, terakhir biasa ada bulan ini apa Idul Fitri, biasanya ada sungkeman dengan sultan atau bahasa ini open house dengan sultan. Nah, terus bulan apa namanya Syawal, terus ke bulan Jumadil apa Awal. Awal mulut Syawal ya, bulan Syawal biasanya ada ini gerbek sawah. Upacara dari pihak keraton, keluarga keraton bertabur bunga di makam Sunan Jati. Misalnya kalau bahasa Cirebonnya nyekar. Iya. Nyekar itu apa bahasa Indonesianya? Apa ya? Takziah. Bukan. Ke makam. Itu nama sejarah. Iya, jarah ya. Kok takziah? Terus, nah itu ada bulan apa namanya?
ini habis Syawal, terus bulan Zulhijjah. Nah itu bulan Zulhijjah biasa ada penyembelihan binatang kurban, Iya, kurban. kambing, kerbau, sapi dan sebagainya. Terus apa lagi? Your